Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-lughatal arabiyyata afsahal lughat. Wassalatu wassalamu ala man nataqa bidhat wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal karamat, amma ba'd. Pemirsa Verti TV Riau yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu di media ini. Mudah-mudahan media ini menjadi media yang terus mencerdaskan umat. Kita akan berbicara tentang bahasa Arab dan kita akan belajar bahasa Arab. Bahasa Arab, hadirin, adalah merupakan bahasa yang sangat penting. Bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Yusuf ayat yang kedua berfirman, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami, kata Allah, menurunkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab supaya kalian semuanya faham. Oleh karena itu, kita selaku umat Islam dan orang-orang yang concern terhadap Islam, maka kita selaku umat Islam terlebih utama sangat-sangat erat kaitannya dengan bahasa Arab. Kita tidak bisa terlepas dari bahasa Arab ini. Sangat dekat kita dengan bahasa Arab. Ketika kita baca Al-Quran, maka yang kita baca itu adalah bahasa Arab. Ketika kita membaca hadis-hadis baginda Rasulullah SAW, maka beliau mengucapkan sabda-sabdanya itu dalam bahasa Arab. Ketika kita mempelajari literatur-literatur agama, rujukan-rujukan keislaman, maka kita menemukan kebanyakan daripada literatur asli, referensi-referensi utama itu adalah berbahasa Arab. Maka tidak heran kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengatakan, ta'allamul lughatal arabiyyata fa innaha min dinikum. Belajarlah kalian bahasa Arab, belajarlah kalian bahasa Arab, karena bahasa Arab itu adalah sebagian daripada agama kalian. Maka kita tidak bisa dipisahkan dengan bahasa Arab. Sebagai seorang muslim, pasti sangat-sangat erat kaitan kita dengan bahasa Arab ini. Oleh karena itu, urgensi daripada bahasa Arab itu yang pertama adalah dia menjadi bagian daripada bahasa kita, menjadi bagian daripada agama kita. Maka tidak ada alasan bagi seorang muslim sebenarnya untuk tidak belajar bahasa Arab, untuk enggan belajar bahasa Arab, apalagi mengatakan bahwa bahasa Arab ini tidak penting. Apalagi misalnya dia mengatakan bahasa Arab itu adalah bahasa Arab, bahasa yang susah gitu ya. Sesungguhnya tidak ada yang susah kalau kita pelajari. Tidak ada yang susah kalau kita memiliki azam dan tekad yang kuat untuk mempelajarinya. Nah, oleh karena itu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini marilah sama-sama kita memperbaharui azam kita untuk mempelajari bahasa agama ini. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam salat, maka kita baca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya inna salati, salatku, wa nusuki, ibadah hajiku, wa mahyaya, kehidupanku, wa mati, dan kematianku, lillahi rabbil alamin. Nah, itu semuanya akan mendatangkan kekhusyuan, akan mendatangkan ketentraman di dalam hati kita ketika kita memahami itu. Memang kita tidak perlu menerjemahkan, tetapi kita harus paham apa yang kita baca. Bayangkan hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, ketika kita membaca Al-Quran, maka kita paham terhadap apa yang kita baca itu. Luar biasa, akan menambah kekhusyuan kita. Ketika kita baca hadis-hadis baginda Rasulullah SAW, maka seakan-akan kita berbincang dengan Rasulullah. Seakan-akan Rasulullah langsung menyampaikan pesannya itu kepada kita. Dan itu bisa kita dapatkan kalau kita faham bahasa Arab. Bayangkan ketika kita membaca literatur keislaman,
referensi-referensi utama daripada agama ini, maka kita paham apa yang ditulis oleh para ulama. Kita paham apa yang mereka inginkan dari ilmu-ilmu yang disampaikan kepada kita. Ini sangat luar biasa, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ini kembali kita harus mengazamkan, memperkuat azam kita untuk mempelajari bahasa Arab ini. Jangan dijadikan bahasa Arab sebagai bahasa yang kedua atau diduakan, apalagi diduakan, hadirin. Ya, kita pelajari bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Mandarin, dan kita mengeluarkan nafkah, kos yang banyak untuk mempelajari bahasa-bahasa tersebut. Tapi ketika kita belajar bahasa Arab, kita ogah-ogahan, kita malas-malasan. Kita anggap ini adalah bahasa yang susah, bahasa yang kuno. Ini jangan sampai seperti ini. Orang Islam mengatakan bahwa bahasa Arab bahasa yang susah. Orang Islam mengatakan bahwa bahasa Arab ini adalah bahasa Arab yang sulit dipelajari. Ini jangan sampai ada stigma seperti itu. Jadi kekuatan itu akan datang ketika kita memiliki azam dalam diri kita, memiliki tekad yang kuat untuk mempelajari bahasa ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, ada motivasi yang lain. Bahasa Arab ini menjadi bahasa Arab internasional. Jadi sudah menjadi bahasa Arab internasional yang diakui oleh PBB. Jadi kalau tadi motivasinya itu adalah motivasi agama, itu motivasi yang fundamental, yang asas gitu, yang utama. Jadi jangan sampai kita beragama tapi kita tak paham terhadap apa isi pesan-pesan agama itu. Kita berdoa tak tahu kita apa yang kita doa, apa yang kita minta kepada Allah. Kita sholat, kita tak faham terhadap apa yang kita baca dalam sholat kita. Kita juga baca Al-Quran, tak paham juga apa yang kita baca. Jadi motivasi agama. Jadi orang mempelajari bahasa itu menurut teorinya berbagai macam motivasi dari dia. Ini salah satu motivasi terbesar bagi orang beragama Islam atau seorang Muslim adalah motivasi agama. Agar dia paham Al-Quran, paham hadis, apalagi paham literatur, referensi-referensi keislaman. Sehingga apa? Sehingga dia tidak mencari secondary reference. Jadi referensi kedua ketika sesuatu itu sudah melalui proses translate, penterjemahan. Ini ada kitab-kitab ya diterjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Atau Al-Quran sendiri gitu ya. Al-Quran sendiri yang asalnya daripada bahasa Arab kemudian ditranslate ke bahasa Indonesia. Hadis-hadis baginda Rasulullah SAW yang berasal dari bahasa Arab ditranslate ke bahasa Indonesia. Itu yang pertama, kita akan kehilangan atau tidak mendapatkan apa yang disebut dengan az-zauq, feel-nya, rasanya. Itu berbeda, hadirin. Ketika kita baca dalam referensi utama yaitu bahasa Arab, Al-Quran, hadis, literatur keislaman, kita baca dalam referensi utama yaitu bahasa Arab, maka kita akan menemukan di situ, wah, Masya Allah, luar biasa. Pemahaman secara langsung, kemudian dapat feel Arabnya langsung. Berbeda ketika teks itu sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Yang kedua, bisa jadi ketika dalam proses penterjemahan itu ada makna yang tak sampai. Ada makna yang tak sampai, ada translate atau terjemahan yang tidak benar atau kurang tepat. Ini bisa terjadi dalam proses penterjemahan. Karena menterjemah itu adalah intinya bagaimana makna atau pesan yang ada di bahasa sumber itu ditransfer kepada second language-nya, yaitu bahasa keduanya. Untuk melakukan itu tentu banyak perubahan-perubahan. Bahasa Arab ada grammar-nya, ada nahwu sharaf-nya, ada kaidahnya, dan bahasa Indonesia juga ada kaidahnya. Ini berbeda terkadang, ya, berbeda terkadang. Yang itu menghasilkan pemaknaan dan feel yang juga berbeda. Jadi sangat penting sekali kita mempelajari bahasa Arab. Jadi dari segi motivasi agama itu bagi seorang muslim itulah yang
terkuat. Kemudian yang berikutnya motivasinya ya adalah bahwa bahasa Arab ini merupakan bahasa internasional, bahasa Arab PBB, bahasa Arab kelima yang digunakan di PBB. Jadi bahasa internasional. Jadi karena dia merupakan bahasa internasional, maka banyak negara-negara yang mempelajari bahasa Arab ini. Hatta sehingga negara-negara seperti Cina itu di universitas-universitas Cina di Beijing itu mereka sudah rutin dan bahkan ada program khusus atau jurusan tertentu ya yang betul-betul konsen. Kalau kita lihat YouTube, kita lihat perhatikan itu subhanallah luar biasa. Orang Cina mata sipit susah sepertinya orang Cina itu untuk mengikuti bahasa Arab. Dengan berbagai macam karakteristik bahasa Arab itu, tapi mereka fasih. Mereka tak beragama Islam, tapi mereka fasih berbahasa Arab. Ini sangat luar biasa. Belum lagi kalau kita lihat hadirin di Rusia, di negara Rusia, itu bahasa Arab juga dipelajari sedemikian rupa. Mereka luar biasa. Padahal mereka tidak beragama Islam, gitu ya. Begitu juga di negara-negara India, Pakistan, negara-negara Eropa. Dan bahasa Arab itu dipelajari di universitas-universitas dunia. Cobalah kita lihat, kita temukan. Di negara Cina itu dipelajari bahasa Arab. Maka dosennya, kemudian mahasiswanya, kita lihat di YouTube. Silakan dilihat di YouTube. Bagaimana mereka fasih berbicara bahasa Arab secara lisan, gitu ya. Ini sangat luar biasa. Begitu juga misalnya di Eropa, di Cambridge University. Nah, itu ada bagian khusus yang mempelajari bahasa Arab. Jadi mereka concern di situ. Bahkan profesor-profesor mereka itu adalah berkebangsaan, bukan bangsa Arab, tetapi Eropa, gitu ya. Tapi mereka sangat fasih sekali mengucapkan dan berbicara bahasa Arab. Ini artinya apa? Ada potensi global yang sangat luar biasa dari bahasa Arab. Orang yang paham terhadap satu bahasa, maka dia akan menguasai. Ya, man fahima lughata qaumin salima min makrihim. Kata pepatah juga seperti itu. Kalau kita menguasai satu bahasa suatu kaum, maka kita akan selamat daripada makar mereka. Ini bukan berarti dalam konteks makar, tetapi dalam konteks kita ingin menjadikan bahasa Arab ini sebagai bahasa yang tentunya kita agungkan, ya, bahasa yang kita bangga dengannya. Na'tazu bihadhil lughah wa nuhibbu hadhil lughah. Jadi dua, na'tazu bihadhil lughah, kita bangga dengan bahasa Arab. Nah, kita tidak malu-malu dengan berbahasa Arab. Ketika kita ngomong bahasa Arab, jangan malu. Minimal pada ungkapan-ungkapan yang sederhana itu ya. Karena itu akan mengikatkan kita dengan agama kita juga, yang tadi itu tujuan yang pertama tadi. Mengikatkan kita dengan agama kita. Misalnya minimal dalam ungkapan-ungkapan yang sederhana ketika kita berinteraksi dengan kawan kita, ya, kita doakan. Misalnya dia bagus orangnya, baik orangnya, soleh orangnya, maka kita bilang ke dia, barakallahu fik ya akhi, ya. Barakallah, semoga Allah memberkahi dirimu, memberkahi engkau. Misalnya kita dibantu oleh dia, kita ucapkan jazakallahu khairan. Terima kasih, semoga Allah memberikan ganjaran yang besar, yang lebih baik. Jazakallahu khairan, hayyakallah, barakallahu fik, biidnillah, dan sebagainya. Ini ungkapan-ungkapan yang sebenarnya ya memang dianggap sepertinya sepele gitu, tetapi memberikan taksir, memberikan pengaruh kepada hati kita dan ta'alluq kita, hubungan kita, yaitu keterikatan kita dengan bahasa Arab itu. Minimal yang sederhana-sederhana seperti itu. Jadi kalau untuk bahasa internasional, maka kita berarti harus menguasai secara aktif, baik secara lisan, terutama yang lisan, kemudian secara tulisan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah mungkin beberapa hal yang perlu kita angkat kembali, ya. Jadi yang pertama tadi, bahwa bahasa Arab ini merupakan bahasa agama kita, sehingga kita diperintahkan untuk mempelajari bahasa Arab ini. Supaya apa? Supaya kita paham terhadap agama kita. Yang kedua, bahasa Arab itu adalah sekarang sudah menjadi bahasa internasional yang mau tidak mau kita memang harus menguasainya. Orang di luar Islam mempelajari bahasa Arab, sementara kita malas-malasan belajar bahasa Arab, ini tentu merupakan suatu yang sangat
ya disayangkan sekali. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk mempelajari bahasa Arab, dan ketika sudah mempelajarinya diberikan keistiqomahan dalam terus mempelajari bahasa Arab ini, insyaallah. Demikian, sampai jumpa kembali pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.